Jangan-jangan nanti Anda menyebutkan autopilot itu artinya, oh iya, bisnis itu jalan, kita bisa jalan-jalan. Ini di bawah sadarnya itu ada sesuatu yang tidak enak. Dalam artian, oh iya, ini sesuatu yang kayak mau mendolimi. Dari Rio Dika, apakah benar bisnis yang baik itu yang autopilot? Kalau benar begitu, bagi tips dong Mas J, apa yang harus dipersiapkan sebelum sebuah bisnis bisa autopilot? Terima kasih. Nah ini saya itu adalah orang yang tidak mau terjebak dengan apa yang disebut namanya istilah. Makanya biasanya saya akan menanyakan ulang, apa deskripsi autopilot yang kamu sebutkan itu? Ya, jangan-jangan nanti Anda menyebutkan autopilot itu artinya, oh iya, ini yang paling sering ya anekdotnya, bisnis itu jalan, kita bisa jalan-jalan. Ini di bawah sadarnya itu ada sesuatu yang tidak enak. Saya dulu orang yang seperti itu ya teman-teman, di zaman-zaman jahiliyah saya. Dalam artian, oh iya, ini sesuatu yang kayak mau mendolimi karyawan kita. Lo kerja, ya, gua jalan-jalan ya. Dalam artian seperti gitu saya tidak suka ya. Meskipun dulu saya pernah melakukan hal-hal seperti gitu. Ya biasanya terprovokasi oleh buku-bukunya Mas Kiyosaki kan gitu kan. Ya, biasanya begitu kan. Nah, aku aja ya, kita ini kan banyak menjadi korban kapitalisme ya. Nah, kapitalisme yang tentu aja di bawahnya ada disebut namanya oportunisme kan itu ya. Nah, atau disebut namanya oportunis. Oke, baik. Nah, kalau dalam artian seperti gini, kita niatkan bisnis kita supaya bisa autopilot dalam artian kita bisa memiliki waktu yang lebih leluasa untuk berdakwah, ya, untuk berkontribusi kepada umat. Nah, itu saya dukung. Ya, baik. Sekarang kita bicara masalah autopilot itu sendiri, ya, atau lebih enak bahasanya saya menggunakan namanya tahapan sistemasi. Itu ada dalam tahapan yang ketiga, ya, di dalam tangga bisnis. Yang pertama adalah starting, yang kedua adalah profiting, yang ketiga adalah systemizing. Oke ya, tujuannya nanti pada saat ada multiplikasi atau multiplying itu kita sudah siap. Oke ya, jadi ini ada 5 tangga bisnis yang saya sebutkan. Ini yang nomor 3 adalah systemizing. Kalau mau nonton lengkapnya ya tonton aja video saya tentang 5 tangga bisnis di formulabisnis.id. Oke, nah dalam tahapan sistemasi itu sendiri ya, saya membuat rangkuman singkatnya adalah 7 tahapan sistemasi ya. Ini sebetulnya 3 plus 4 sektor. Oke ya. Yang pertama kita harus benar-benar bisa mendeskripsikan visi, misi, dan value dari perusahaan kita yang sangat mendalam dan harus membumi dalam artian bisa diindera oleh para tim kita. Termasuk yang kalau saya mengatakan kalau kita cerita tentang visi kita itu bisa menggetarkan tidak hanya diri kita tapi juga para stakeholder kita. Stakeholder ini adalah antara lain karyawan atau tim kita itu bergetar karena visi kita sehingga dia mau berjuang bersama-sama kita, dan juga kepada konsumen atau kepada target pasar kita ya, pelanggan kita, dan juga kepada mitra-mitra kita supaya kita ini merasa seperjuangan ini ya kawan-kawan. Ini yang paling penting. Jadi ekosistemnya jadi sangat kuat banget gitu loh ya. Jadi tidak sekedar ngomong visi menjadi world class apa macam-macam begitu. Itu mah visinya nyontek ya. Nah, jadi harus menjabarkan visi ini benar-benar sangat mendalam sekali, sangat emosional dan spiritual kalau bisa. Oke ya, visi. Sedangkan misi itu apa? Setelah visi ini sangat jelas sekali apa yang akan dicapai. Nah, misi ini adalah tahapan-tahapan untuk menuju visi tersebut. Ya, jadi tahapannya apa? Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Ini harus bisa dicapai. Nanti kalau setelah misi itu dibuat, baru nanti dikecil-kecilkan lagi menjadi goals ya, atau goals ya untuk para manajer-manajer kita, diterjemahkan kepada supervisor dan dikerjakan oleh para tim player yang paling bawah. Ya, dan ini semuanya harus terukur semuanya. Oke, itu berbicara masalah misi ya, target. Nah, value itu apa? Value itu adalah rambu-rambu. Ya,
rambu-rambu untuk mencapai visi kita ya atau menjalankan misi kita ya, itu ada value atau rambu-rambu yang nggak boleh diterabas. Kalau perlu ya kita harus berani berkorban ya apapun itu dikarenakan idealisme kita. Jadi kalau bicara masalah bisnis itu jangan terlalu idealis. Saya nggak mengenal kata-kata terlalu dalam suatu idealis. Ya, ini yang paling penting di situ. Ya, tentu aja idealis yang realistis itu yang lebih pas kata-kata dibandingkan terlalu. Oke ya. Yang kedua adalah organisasi. Kalau saya mengatakan organisasi seolah sangat simpel yaitu struktur organisasi, tapi struktur organisasi itu adalah suatu output terakhir ya. Di bawahnya itu ada atau di belakangnya ada persiapan-persiapan yang sangat panjang sekali ya, PR yang sangat panjang ya. Itu penyusunannya itu sendiri bagaimana. Kalau bicara masalah struktur organisasi itu sendiri kan berbicara masalah siapa, memimpin siapa. Ya, itu suatu kewenangan. Jadi supaya ada kejelasan, saya ini sebetulnya jalur komandonya kemana gitu kan. Dan saya harusnya reportnya dan bertanggung jawab terhadap siapa dan siapa yang boleh menegur saya kan begitu ya. Ini kalau sebagai tim kan begitu. Sebagai pemimpin gitu juga ya, harus mengerti dia itu memimpin siapa ya. Artinya pasukannya dia di bawahnya siapa saja, dan dari situlah nanti dia bisa membagi tugas-tugas dan wewenang di bawahnya. Oke, organisasi ya. Nah yang ketiga adalah pemasaran. Nah ini sebetulnya 3, 4, 5, 6 ini atau 4 hal ini yang saya sering sebut dengan 4 sektor sistemasi usaha. Ini saya jabarkan tersendiri ya materinya teman-teman. Nah jadi pemasaran, keuangan, operasional, SDM. Nah ini 4 sektor harus dibenahi di dalam suatu perusahaan, baru bisa dikatakan perusahaan tersebut bisa dikatakan mulai punya sistem gitu ya. Nah pemasaran itu contohnya begini ya, pada saat kita mau buka suatu cabang kita lah ke tempat yang lain, karena tujuan dari sistemasi itu sendiri selain ditinggalkan bisa diduplikasikan atau dimultiplikasikan ke tempat yang lain. Pada saat kita mau buka cabang, ada checklist nih ya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk sebelum kita membuat agenda pemasaran. Misalkan tingkat awareness terhadap brand kita dari suatu daerah. Misalkan sudah pernah dengar Zanana, misalnya begitu ya. Sudah pernah dengar Zanana. Jika belum, maka dari itu promosinya akan A nih ya. Karena promosi untuk yang belum pernah dengar ya. Karena kalau sudah pernah dengar sama belum pernah dengar berbeda. Ya, tentu aja ini juga berbeda antara satu produk dengan produk yang lain. Produk fashion berbeda cara promosi dengan produk makanan. Kalau sudah pernah dengar, promosi juga berbeda. Misalkan ya, kalau Anda bicara masalah rumah makan lah paling gampang. Kalau sudah pernah dengar atau awareness-nya tinggi dari suatu rumah makan tersebut, atau ya sudah pernah dengar, Anda bisa langsung menggunakan diskon. Oke. Kalau belum pernah dengar, Anda nggak bisa menggunakan diskon. Kenapa? Kalau makanan berat, itu kalau di diskon pun juga diskon 20%. Orang malah curiga, ini makanannya tiran atau gimana? Satu itu. Kedua, diskon itu dari harga berapa? Kan begitu ya. Karena ada barriernya untuk memakan makanan berat dengan makanan snack. Ini Anda harus tahu. Ya. Nah, jadi ini masuk dalam kategori sistemasi nanti, agenda pemasaran yang teruji. Ya. Sistemasi di bidang pemasaran, termasuk pemilihan lokasi itu termasuk dalam kategori sistemasi di bidang pemasaran ya. Jadi memilih lokasi nggak bisa sembarangan. Kebanyakan, saya bahkan mengatakan ya 90% lah franchise yang ada di Indonesia itu bisa dikatakan franchise abal-abal ya, alias jual gerobak aku franchise. Oke, kenapa saya mengatakan begitu? Misalkan kita telepon deh, halo, saya mau ngambil franchise Anda misalnya begitu ya. Terus, oh iya Pak, sudah punya tempat belum? Sudah. Trafiknya ramai nggak? Iya, baik Pak. Kalau gitu Bapak transfer. Harus hati-hati nih, dia cuma mau duit kita doang gitu ya. Nah, harusnya menanyakan duluan kan, tempatnya di mana duluan Pak. Kita memang ada biaya untuk survei lokasi ya, tapi sebetulnya sebelumnya pun juga termasuk ada wawancara duluan sebelum diterima seorang itu layak menjadi franchisee atau tidak. Karena harus hati-hati loh, karakter seorang franchisee berbeda dengan karakter seorang franchisor atau seorang brand owner ya. Harus tahu nih, seorang franchisee itu sebaiknya adalah tipe-tipe seorang prosedural. Ya, kalau ini semi franchise, atau seorang investor yang nggak mau cawe-cawe atau ikut repot dalam
D2D bisnisnya kalau itu yang full franchise. Ya, kalau semi franchise dia harus orang yang menjalankan prosedur dengan taat. Jadi banyak aspek nih teman-teman yang harus dibahas dalam satu hal yang disebut namanya sistemasi pemasaran. Itu baru satu pemasaran. Yang kedua, bicara masalah keuangan. Keuangan outputnya paling dasarnya adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan apa? Laba rugi, neraca, cash flow projection. Ini yang paling utama. Ya, baru kita bicara masalah yang ketiga adalah operasional. Operasional itu meliputi apa? Meliputi gampangannya nih ya tadi itu setelah organisasinya dibentuk kan, nah nanti kan ada di dalamnya alur nih, ya alur dari suatu perusahaan itu prosesnya seperti apa ya, atau proses flow itu sendiri dan dipecah-pecah menjadi job desk. Ya, dari job desk dibagi-bagi menjadi KPI atau SOP. Nah, SOP itu masuk di sini. Jadi SOP itu hanya bagian kecil dari sebuah sistem ya. Nah, itu adalah petunjuk pelaksanaan atau prosedur dari suatu aktivitas. Sangat kecil banget ya. Nah, itu SOP, bagian dari operasional. Nah, baik, yang keempat atau yang terakhir sistem SDM itu sendiri ya. SDM ini meliputi apa? Yang pertama nih, ya, bagaimana cara merekrut atau prosedur merekrutnya. Ya, habis kita rekrut, kita harus ngerti cara mentraining atau apa-apa saja yang akan kita berikan kepada kepada pegawai baru nih, ya, atau karyawan baru atau tim baru. Nah, setelah itu kita harus tadi tuh bergabung dengan yang disebut dengan job desk tadi itu kan. Nah, atau bagian operasional. Tapi kalau di bagian SDM itu ada yang disebut namanya performance evaluation. Nah, dari indikator kerja benar atau KPI nanti ada evaluasi untuk performance atau kinerja yang nanti ini menentukan kenaikan gaji, jenjang karir. Nah, tadi itu ya. Jadi tambahan lagi yang terakhir adalah jenjang karirnya. Ini harus ada tersistemasi dalam suatu perusahaan. Nah, yang ketujuh yang terakhir setelah berbicara masalah SDM itu kembali lagi ini suatu perahu besar atau kapal besar harus ada nahkoda yang benar juga untuk memimpin, alias apa? Yang terakhir itu adalah leadership. Jadi kalau bicara masalah sistem itu sangat panjang banget. Ya, bicara masalah leadership itu juga wah, nggak cukup untuk kita berbicara dalam waktu durasi 2 jam kan. Ya, tapi inilah gambaran besarnya yang disebut namanya sistemasi usaha itu seperti apa. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira Anda bisa autopilot atau enggak sekarang ini? Ya, kadang-kadang teman-teman banyak yang takabur nih. Oh, bisnisku sudah autopilot. Berapa bulan kamu bisnis? Setahun autopilot. Setahun autopilot, yakin loh. Nah, mungkin Anda baru bisa mendelegasikan pekerjaan kepada orang-orang Anda dalam tahapan yang disebut namanya menjalankan usaha. Belum tentu autopilot yang sesungguhnya, yaitu menumbuhkan usaha Anda. Oke, koreksi, hati-hati dengan niatan autopilot. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.